Di Desember 2025 ada pencurian burung di Baluran itu. Oleh teman-teman kejaksaan, jaksa di Jawa Timur ya, itu kemudian itu 2 tahun penjara. Mencuri burung 4 ekor, tahun penjara. Saya tanya sama Pak Kajati, kenapa dituntut 2 tahun? Saya bilang, ini kan menimbulkan kegaduhan di publik nih. Pak Kajati yang bersama saya, Pak Jam, Bapak, kami tetap mengacu pada Undang-Undang KSDAE. Ada disebut dengan ancaman minimum pidana khusus. Ya. Ada ancaman minimal khusus ya, minimum khusus ya. Apa? Ketika delik itu diterapkan dengan undang-undang itu, maka jaksa tidak bisa menuntut di bawah ancaman minimum. Karena 2 tahun dia ancaman minimumnya. Jadi saya itu udah paling minimal Pak menerapkan ini katanya. Saya ulang ya, Luna Maya ke Batu Raja, tidak lupa mampir ke Pasar Baru. Hari ini bincang pagi Persaja implementasikan KUHP dan KUHP baru. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya menjawab pertanyaan Pak Hari tadi tentang bagaimana sih latar belakang, kemudian nilai-nilai yang tergandung dari plea bargain dan juga perjuangannya, saya ingin menyampaikan dulu ya beberapa hal terkait dengan perubahan fundamental dalam hukum pidana nasional kita ini. Kita punya 3 undang-undang baru ya, di 2 Januari yang berlaku bersamaan. Undang-Undang 1 2023 tentang KUHP nasional menggantikan Wetboek Panstrafrecht ya, yang jauh sekali Pak perbedaan dan jauh sekali kemudian perubahan-perubahan mendasar kaitan dengan KUHP baru itu. Misalnya yang paling gampang atau paling sering kali saya sampaikan ya, paradigmanya sudah digeser dari paradigma retributif ke restoratif, kolektif, rehabilitatif. Kemudian tidak lagi wet delicten dengan rehabilitan ya, kita hapus ya, menjadi tindak pidana. Ada lagi yang penting juga kaitan double track system ya. Jadi kalau pidana yang sebelumnya, KUHP sebelumnya itu ketika jaksa menuntut terdakwa misalnya dengan pidana penjara sekian tahun dan misal paling pidana tambahan ya. Sekarang tambah satu lagi Pak, tindakan. Apa artinya? Sekarang KUHP kita mengatur double track system ya. Terus kemudian juga sama, KUHP baru pun juga berubah Pak. Undang-Undang 881 mengganti HIR ya, sekarang kita geser. Kami di tahun 12 sepakat waktu itu bagaimana KUHP baru ini di Undang-Undang 22/2025 ini ya, menggeser paradigma crime control model kepada due process of law. Apa artinya? Artinya setiap tindakan kita itu terukur semua Pak. Ada limitasi waktu, ada pengawasan yang cukup dari berbagai pihak. Bagaimana memastikan advokat hadir dalam setiap pemeriksaan. Misalnya ya, Bapak Ibu tahu ada kewenangan baru kita tentang saksi mahkota. Itu dinegosiasikan boleh Pak? Boleh ya. Ditawarkan? Boleh. Diperjanjikan? Iya. Tapi ketika advokat tidak hadir, maka kemudian menjadi salah satu ya, menjadikan cacat formal ketika negosiasi jaksa dengan pelaku dengan terdakwa itu tidak disiapkan penasihat hukum ya. Kemudian yang berikut Bapak Ibu sekalian ya, kita juga menang dengan penyidik utama, tapi bukan penyidik satu-satunya ya. Karena dalam KUHP itu diatur 1 penyidik utama, penyidik Polri, mohon maaf, 2 penyidik tertentu, PPNS penyidik tertentu, itu siapa? OJK misalnya. Ketiga ada PPNS. Dan keempat, ya, yang tidak termasuk dalam PPNS maupun penyidik tertentu adalah penyidik kejaksaan, penyidik KPK, dan penyidik TNI AL. Itu kalau saya beri cerita di tempat ini, bisa panjang, bisa 1-2 jam, tapi saya nggak gitu ya. Yang berikut, kita tidak kenal lagi istilah dengan Pak penuntutan. Kita mengenal istilah koordinasi. Itu kalau saya boleh sampaikan, modelnya kayak model kita di Sadagakumdu. Sejak awal jaksa kemudian ikut ya. Maka ada tulisan saya di salah satu media, saya mengatakan sekarang jaksa sebagai navigator utama penegakan hukum pasca KUHP baru, pasca KUHP baru dan Undang-Undang Pidana ya. Yang berikut Bapak Ibu sekalian yang menjadi penting juga adalah kita sekarang mengatur mekanisme RJ yang diatur dalam KUHP, mulai penyidikan, penuntutan, bahkan dalam proses persidangan. Jadi kalau kemudian boleh saya sampaikan dalam forum yang baik ini, sekarang kita sudah diakomodir dalam bentuk KUHP baru
tidak lagi pada aturan internal. Kita punya Perja 15/2020 misalnya, punya pedoman 18, itu dilebur jadi satu. Ada Perpol, ya, ada kemudian juga SK Badilum jadi satu itu. Ya. Di samping itu, ya, yang saya sampaikan dalam diskusi kali ini, kita juga mengenal konsep plea bargain, ya, dan DPA. Ya. Ini perjuangan yang panjang, Pak. DPA saya plea bargain. 2019 kita mulai. Saya nulis buku waktu itu, ya, tentang DPA, konsep-konsep baru. Banyak kemudian kritik di sana sini, ya. Banyak kemudian juga dinamika di dalam konteks diskursus di publik, ranah publik, ya. Dan juga banyak hal yang menjadi catatan-catatan kaitan dengan DPA itu. Misalnya, ini seolah mengerosi, ya, mengerosi kemudian sebuah tindak pidana. Tuh. Seperti dikatakan beberapa pemikir-pemikir, ya, dari baik di Amerika Serikat sendiri maupun kemudian di kita, tuh, ya. Tapi kita terus maju, ya. 2019, kemudian 2024, saya alhamdulillah sebagai Dirjen PP diberi kesempatan untuk membuat ataupun ikut merancang kaitan dengan Undang-Undang 59 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025. Kita masukkan itu. Jadi ketika di tim 12 kami bicara, saya bilang ini perintah undang-undang, Pak, bukan kemauan kejaksaan, bukan kemauan jaksa nih, tapi perintah undang-undang 59 2024 yang mengamanatkan, salah satunya kaitan dengan DPA dan sebagainya. Ya. Yang berikut, Bapak Ibu sekalian, yang tidak kalah penting, kita punya Undang-Undang 1 2026, ya, yang disebut dengan Undang-Undang Penyesuaian Pidana. Ini juga penting, Pak, karena saling kait-mengkait itu. Jadi kalau Bapak Ibu hanya memahami tentang KUHP saja, hanya kemudian kaitan dengan KUHP saja, tanpa memahami tentang Undang Penyesuaian Pidana, saya yakin akan keliru Bapak menerapkannya. Ya. Misalnya, Pak, kemarin Pak Kajati Jatim hadir, ya, mudah-mudahan Kajati hadir di tempat ini. Di Desember 2025 ada pencurian burung di Baluran itu. Oleh teman-teman kejaksaan, jaksa di Jawa Timur, ya, itu kemudian itu 2 tahun penjara. Mencuri burung 4 ekor, tahun penjara. Saya tanya sama Pak Kajati, kenapa dituntut 2 tahun? Saya bilang, ini kan menimbulkan kegaduhan di publik nih. Pak Kajati yang bersama saya, Pak Jam, Bapak, kami tetap mengacu pada Undang-Undang KSDAE. Ada disebut dengan ancaman minimum pidana khusus. Ya. Ada ancaman minimal khusus, ya, minimum khusus, ya. Apa? Ketika delik itu diterapkan dengan undang-undang itu, maka jaksa tidak bisa menuntut di bawah ancaman minimum. Karena 2 tahun dia ancaman minimumnya. Jadi saya itu udah paling minimal, Pak, menerapkan ini katanya. Karena beda kalau dalam konteks kejahatan-kejahatan biasa, ya, misalnya di dalam konteks pencurian kan jaksa boleh menuntut 1 hari sampai 5 tahun karena ada ancaman minimum khususnya. Nah ini, maka saya waktu itu memberanikan diri, ya, kemudian memberikan petunjuk pada Kajati, sudah Bapak menggunakan Undang-Undang 1 2026. Meskipun saat itu belum diberlakukan, tapi sudah diketok oleh paripurna di DPR. Terapkan, Pak, saya bilang. Apa yang mendasari? Saya bilang di dalam Undang-Undang 1 2006 tidak lagi diatur atau dihapuskan kaitan dengan ancaman minimum khusus dalam Undang-Undang 2 KUHP, kecuali pada beberapa undang-undang. Satu Undang-Undang Tipikor, kemudian Undang TPPU, kemudian Undang-Undang tentang terorisme dan HAM berat. Itu masih berlaku. Selain undang itu nggak boleh, Pak. Mau itu undang-undang yang lahir kapan segala macam, tidak lagi ancaman minimum khusus lagi ada lagi. Masih terapkan. Apa kemudian argumentasi akademis yang kami lakukan? Saya menggunakan asas lex favorio. Jadi ketika terjadi perubahan peraturan undang-undangan, maka yang digunakan yang paling menguntungkan pada pelaku. Dan Bapak Ibu, teman-teman sekalian, yang menarik dalam KUHP baru ini, ya, kita tahu bahwa asas lex favorio itu diatur secara rinci, Pak. Kalau di KUHP lama, itu hanya di ketentuan penutup, penentuan peralihan, ya. Dan kemudian hanya menguntungkan terdakwa. Kalau di undang-undang di dalam KUHP baru, ya, KUHP baru itu rinci, Pak. Pelaku, ya, kemudian tersangka, terdakwa, bahkan terpidana. Jadi saya ulang, ya, asas lex favorio itu berlaku bagi pelaku, ya, kemudian tersangka, terdakwa, bahkan terpidana. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian jangan kaget, jangan heran kalau ada suatu berkas perkara, ya. Jadi penyidik pasalnya A,
kemudian sampai ke kita, itu kemudian sudah kita P21, dakwaannya menggunakan pasal B. Yang apa? Yang tergantung yang menguntungkan pada terdakwa. Bisa jadi. Bahkan tadi seperti yang Jawa Timur tuh, ketika sudah dibacakan di persidangan, dia menggunakan undang-undang KSDAE, maka saya bilang perintahkan Bapak menggunakan undang 1/2006 karena menguntungkan terdakwa, maka dituntut oleh Kajati Jawa Timur 6 bulan penjara. Ini pendekatan radikal, pendekatan progresif dalam sistem hukum pidana kita ini, kaitan itu.